banjir, bukan Allah yang itulah tidak manusianya benar, tetapi kitanya yang salah dalam menata, mengelola kehidupan yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hujan itu anugerah dari Allah dan banjir itu adalah kesalahan kita. Jangan pernah menyalahkan Bapak Ibu sekalian kepada hujannya. Oh, itu mah hujannya terlalu besar. Tidak ada hujan yang besar, hujan itu kecil Bapak Ibu, cuma banyak aja sobatnya begitu ya. Itu Ustaz Ayub. Ya Bapak Ibu, Ustaz, kenapa demam gara-gara hujan? Betul atau salah Bapak Ibu sekalian? Nah begitu Ustaz ya. Ini gara-gara saya kena hujan Bapak Ibu. Tidak ada dari hujan yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan di muka bumi yang tidak benar. Ketika kita demam, bukan karena faktor hujan, mungkin kita kurang menjaga kesehatan ya, kurang menjaga makanan, kurang menjaga pola istirahat dan lain sebagainya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak benar. Ukuran hujan di mana dia harus turun dengan jumlah kubiknya berapa dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian, itu sudah Allah ciptakan bil haq, dengan satu konsep bernama benar gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya, hujan itu kan kalau kita lihat Ustaz Tovan ya, itu kan prosesnya adalah mengambil air dari laut ya, dan itu kan bergumpal-gumpal di awan, mu'sirat namanya. Tetapi ketika diturunkan ke bumi itu tidak ngegeblok Bu, tidak seperti kita ngembrat ya, tetapi butiran-butiran kecil gitu. Bagaimana kalau hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dengan ukuran yang sebenarnya ketika angkat dari laut ya, itu nanti akan merusak. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat misalnya masafatus syam wal ardh, jarak antara matahari dan bumi Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering kita keluhkan ya, salah satunya. Kita kadang merasa terlalu panas dan lain sebagainya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyimpan jarak antara langit dan bumi, itu khalaqas samawati wal ardo bil haq, dengan ukuran yang benar dan tepat. Tidak ada ukuran matahari dan bumi itu tidak tepat. Setuju Bapak Ibu? Karena kalau ukurannya tidak tepat, misalnya terlalu jauh, bumi ini akan membeku. Atau ukurannya tidak benar, terlalu dekat matahari itu, bumi ini akan gosong Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kadang kita, aduh ini panas-panas ting, sekalian ya. Bukan karena jarak matahari dan bumi tidak benar, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, tidak ada yang tidak benar. Bahkan dulu saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ini masih ingat ya kalimat saya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang perempuan itu hamil 9 bulan setopan itu dengan ukuran yang sangat benar. Betul kan? 9 bulan itu ukuran yang sudah sangat tepat. Khalaqas samawati wal ardo bil haq. Karena kalau seorang ibu hamilnya hitungan mingguan, kira-kira berapa banyak anaknya ya? Sekomplek gitu ya. 2 minggu lahir itu Bapak Ibu. Kebayang anak kita ada berapa itu? Atau misalnya ukuran kehamilan itu tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Siapa yang kuat? 2 bulan saja sudah wahnan ala wahnin Bapak Ibu sekalian ya. Sudah sangat penuh dengan kepayahan. Maka ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, siapapun ketika membaca surah At-Taghabun tadi khalaqas samawati wal ardo bil haq, maka kita tidak akan pernah mudah untuk menyalahkan terhadap sesuatu yang Allah takdirkan di kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak benar. Itu semuanya benar Bapak Ibu sekalian. Nanti kita masukkan ke musibah ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu dengan satu konsep bernama benar. Itu kira-kira apa renungan yang bisa kita petik pagi hari ini Bapak Ibu? Maka siapapun hidup yang dibangun dengan satu konsep bernama benar Pak, itu akan selaras dengan alam semesta ini. Akan terjadi sebuah simfoni dan harmonisasi yang begitu indah antara kita dan kehidupan ini Bapak Ibu. Maka lihatlah orang-orang yang hidupnya dibangun dengan satu konsep bernama benar, menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan, menemukan banyak kebaikan. Kenapa? Karena hidup dia sudah
selaras dengan konsep penciptaan alam semesta ini. Terjadi sebuah simfoni yang begitu indah di kehidupan ini. Terjadi harmonisasi yang begitu menakjubkan Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu, salah satu hikmah. Khalaqas samawati wal ardo bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan satu konsep bernama benar. Maka siapapun yang hidupnya berjalan dengan satu konsep bernama kebenaran, akan terjadi sebuah harmonisasi yang begitu indah. Adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya kebaikan, adanya kebahagiaan. Terjadi begitu indah antara kita dan alam semesta ini. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Namun sebaliknya, kalau ada di antara kita yang membangun kehidupan ini dengan tidak benar, maka dia sedang berlawanan dengan konsep alam semesta ini. Terjadi banyak tubrukan nanti Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat, kenapa orang-orang yang hidupnya, Ustaz Ajib mohon diizin Ustaz untuk di mute, banyak yang baik. Baik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang membangun kehidupan dengan tidak benar, maka dia sedang berlawanan, sedang bertubrukan dengan konsep penciptaan alam semesta ini. Makanya terjadi banyak masalah, terjadi kegelisahan, terjadi kecemasan, terjadi ketidakbahagiaan Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan terjadi di kehidupan orang-orang yang membangun kehidupannya dengan konsep bukan benar itu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ini rumus. Maka sesuatu yang tidak benar itu pasti akan rusak. Kenapa? Karena bertubrukan dengan konsep penciptaan alam semesta ini. Apapun kehidupan yang kita bangun kemudian tidak benar, maka Ustaz Ajib mohon dibantu Ustaz. Ibu Bapak yang mikrofonnya belum di-mute, mohon untuk di-mute ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang Bapak Ibu ya. Maka siapapun yang hidupnya tidak dibangun dengan konsep benar, pasti akan mengalami kerusakan. Apapun itu. Kenapa? Karena tidak cocok, tidak sesuai, dan bertubrukan dengan konsep penciptaan alam semesta, yaitu khalaqas samawati wal ardo bil haq. Contoh, mari kita lihat dalam 4 ini Ustadz Ayub. Niat Bapak Ibu. Ketika ada yang tidak benar soal niat kita, kira-kira ada yang rusak tidak? Apa yang rusak Bapak Ibu dari ketidakbenaran niat kita? Karena konsep sesuatu yang tidak benar itu pasti akan rusak. Ya, sesuatu yang tidak benar pasti akan rusak, Pak. Niat misalnya Bapak Ibu, ketika ada yang tidak benar di niat kita, maka pasti akan merusak. Merusak apa? Merusak pahala dari amal kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat di surah misalnya Al-Baqarah 264. Ya Bapak Ibu sekalian, sebagus apapun amal soleh kita, seindah apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun ya keindahan ketaatan itu dengan niat yang tidak benar, itu pasti rusak, Pak. Dan bukti kerusakan amal soleh yang kita bangun dengan ketidakbenaran niat itu adalah ternyata Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kamasali sofwanin alaihi turobun fa'asobahu wabilun fatarokahu solda. Maka Bapak Ibu sekalian, seluruh ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dari niat yang tidak benar, maka itu seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih dan tidak bertanah. Artinya tidak ada pahala yang bisa kita temukan dari amal-amal ketaatan kita yang dibangun dengan niat yang tidak benar.
Selalu ada yang rusak Bapak Ibu sekalian. Ya. Selalu yang rusak. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, Ustadz Ayyub, bahwa perjuangan terberat kita dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meluruskan hati ketika kita membangun ketaatan itu. Ya. Saya ulang Bapak Ibu. Seorang ulama besar masa tabi'in yaitu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan salah satu perjuangan terberat kita dalam membangun istana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana cara kita menjaga agar niat kita benar. Betul ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena syaitan begitu mudah memplesetkan dan menggelincirkan niat kita ketika kita membangun ketaatan. Ada nggak Bapak Ibu orang yang ibadahnya benar tapi niatnya nggak benar? Ada Bapak Ibu sekalian ya. Ada Bapak Ibu. Dan orang-orang yang ketika melaksanakan ketaatannya benar tapi niatnya tidak benar, maka akan rusak pahalanya di hadapan Allah sebagaimana di Al-Baqarah 264, dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu perjuangan berat kita adalah bagaimana membenarkan niat ketika beramal. Ya condong langsung kerjain, nggak tidur lagi. Kalau ada istri mah jangan jam 2. Istrinya gimana? Ibu anak mohon di mute Bu. Baik. Nah, Bapak Ibu coba lihat misalnya di surat Sabah ayat 13 ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Ibu Rita mohon di mute Bu. Baik Bapak Ibu, ini terkait masalah niat ya, kita masih masalah niat. Konsepnya sesuatu yang tidak benar pasti rusak. Di dalam Al-Quran di surat Sabah ayat 13 Bapak Ibu, Allah itu menceritakan kepada kita tentang kenapa kita harus bekerja ya, kenapa kita harus bekerja. Di sini kalau ada yang salah niat Bapak Ibu pasti ada yang rusak. Contoh misalnya Allah mengatakan di surat Sabah 13 ini, i'malu ala Dauda syukran, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Kan ini Bapak Ibu ya. Karena banyak di antara kita Ustadz Kuswara itu ketika bekerja niatnya bukan untuk bersyukur tetapi cari uang dan lain sebagainya. Maka Ustadz, apa yang terjadi dengan orang yang bekerja untuk mencari uang dengan orang yang bekerja untuk bersyukur? Itu nanti hasilnya tidak sama Bapak Ibu. Dulu saya pernah sampaikan, kalau ada orang yang bekerja kemudian niatnya adalah cari uang Ustadz Ayyub, maka ketika dia mendapatkan misalnya 10 juta sebulan yang akan mencukupi kehidupan selama sebulan dia cuma 10 juta, betul kan? Maka wajar kenapa banyak yang hutang belum terbayar, kebutuhan ini belum terpenuhi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena cuma 10 juta yang membiayai dia selama 1 bulan. Coba kita ubah niatnya ketika bekerja sesuai dengan konsep Al-Quran. I'malu ala Dauda syukran, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Maka ketika Bapak Ibu bekerja ya, dengan niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gaji kita memang 1 bulan, tetapi Allah janjikan dalam Al-Quran selalu ada yang bertambah dan berlebih di orang yang bersyukur. Setuju Bapak Ibu? Memang gaji kita 1 bulan itu 10 juta, tetapi karena niat kita untuk bersyukur kepada Allah, Allah janjikan la in syakartum la azidannakum, selalu ada yang bertambah, selalu ada yang berlebih dari orang-orang yang senantiasa bersyukur. Gaji 10 juta dalam setahun Pak, tapi rumah tangga harmonis, anak-anak pada baik, beasiswa pada pintar ya. Allah sehatkan fisik kita, Allah sembuhkan penyakit orang tua kita, selalu ada yang bertambah dan sesuatu yang kita syukuri. Maka gaji 10 juta dalam sebulan itu ternyata berlebih kemana-mana. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan satu konsep bernama benar,
maka tidak boleh ada yang tidak benar di kehidupan kita, karena sesuatu yang kita bangun dan ketidakbenaran pasti akan rusak. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kata-kata, ya, kata-kata itu kalau ada yang meluncur di lisan kita, gelombang huruf, untaian kata, rangkaian kalimat yang meluncur di lisan kita yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang rusak tidak, Ustaz? Masya Allah Bapak Ibu. Makanya apa kata Rasulullah SAW itu? Qulil haqqa walau kana murad, atau misalnya kalimatun thayyibatun shadaqah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkata yang benar, yang baik. Kenapa? Karena kalau ada kata-kata, gelombang huruf, untaian kata, rangkaian kalimat yang meluncur di lisan kita yang tidak benar, itu bisa merusak. Pertama, bisa merusak orang lain. Betul nggak Pak, Bapak Ibu sekalian? Merusak hati, merusak suasana, perasaan, menyinggung, menyakiti, merendahkan. Ada nggak Bapak, memfitnah? Itu semua perasaan itu hadir dari kata-kata yang tidak benar. Tersinggung, tersakiti, ya. Kemudian juga terendahkan. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa itu. Maka kata-kata yang tidak benar merusak orang yang kita ajak bicara. Dan ternyata Ustadz Ayub, Bapak Ibu, kata-kata yang tidak benar pun merusak kita. Di dalam Al-Quran, Ibu dan Bapak sekalian, Allah sediakan satu neraka yang hanya khusus untuk dosa kata-kata itu. Neraka itu bernama Al-Khutomah. Bagi siapa neraka Khutomah ini? Wailul likulli humazatil lumazah. Bagi orang-orang yang kata-katanya penuh dengan humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Ta'nu fil wajhi, merendahkan orang dari depan. Apa itu lumazah? Ta'nu fil khalaf, merendahkan orang dari belakang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ada orang yang begitu mudah kata-katanya itu menyinggung orang dari depan, ya, merendahkan orang dari depan. Tapi juga ada orang-orang yang merendahkan saudaranya dari belakang. Itu namanya humazah dan lumazah, dan dua-duanya adalah kata-kata yang nggak benar. Maka kata-kata yang nggak benar ini bisa menyakiti perasaan orang lain dan bisa merusak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada yang rusak dari kata-kata yang nggak benar. Maka ciri dari keindahan iman seseorang adalah kata-kata, Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seberapa indah iman seseorang, lihatlah diksi katanya, gelombang hurufnya, rangkaian kalimatnya yang meluncur di lisannya. Karena semuanya adalah melukiskan dan menerjemahkan tentang sebuah keindahan keimanan. Salam Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kata-kata kita benar Ustadz Ayub, ya, kata-kata kita benar Bapak Ibu ya kepada orang lain, kemudian juga selaras dengan perbuatan kita, menghormati dan lain sebagainya, akan tercipta sebuah simfoni kehidupan yang begitu indah. Betul Bapak Ibu? Tetapi kalau kata-kata kita gak benar akan merusak banyak hal. Maka Rasul mengatakan takaran dari keindahan sebuah iman adalah tergantung kata-kata. Makanya kalau Bapak Ibu ingin melihat seberapa hebat iman seseorang, lihat gelombang huruf, untaian kata, rangkaian kalimat yang meluncur di lisan seseorang itu. Karena semuanya adalah sedang menceritakan tentang sebuah keindahan keimanan. Kalau ada orang yang, ibu dari mana? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Setelah itu kemana? Ke pinggir. Nah itu keimanannya dipertanyakan. Gitu Bapak Ibu. Karena ada orang yang pendiam Bapak Ibu ya, sekali ngomong pinjam uang ada gitu. Itu tergantung kata-kata Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sekarang yang ketiga Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau ada akhlak kita yang tidak benar, kira-kira ada yang rusak tidak Ustadz Ayub? Oh Ibu sekalian, akhlak kita yang tidak benar. Yang rusak apa salah satunya Bapak Ibu? Ukhuwah kita, ya kan? Karena orang itu biasa tidak suka dengan akhlak yang tidak baik. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan yang paling banyak memasukkan kita ke surga itu adalah akhlak yang baik Bapak Ibu.
Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan banyak yang rusak dari hubungan di antara kita ketika ada di antara kita berakhlak yang tidak benar, sombong, suudzon, hasud. Itu semuanya akhlak yang tidak benar, itu pasti merusak. Salah satu kerusakan yang akan terjadi adalah ukhuwah di antara kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Contoh misalnya, ini Bapak Ibu contohnya, suudzon. Suudzon adalah salah satu akhlak yang sangat buruk sekali, buruk sangka kepada orang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara suudzon ini merusak? Apa kata ulama? Suudzon amrodun yaqtulu kullal jamil. Suudzon itu adalah penyakit yang membunuh semua keindahan. Kalau kita sudah suudzon kepada orang, kita tidak akan pernah lagi menemukan keindahan dari orang itu. Segalanya di mata kita akan terasa buruk. Itu dampak bahaya dari sebuah suudzon, Bapak Ibu. Kalau kita sudah suudzon sama tetangga, sama siapapun, setiap kebaikan yang dia lakukan di mata kita akan terasa buruk. Kenapa? Karena suudzon itu penyakit yang akan membunuh semua keindahan. Maka tidak akan pernah lagi keindahan yang bisa didapatkan dari orang-orang yang hatinya penuh dengan suudzon itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, kita suudzon sama seseorang ketika dia ke masjid, pencitraan gitu. Kan gitu Ustaz Ayub. Ketika dia sedekah, itu melebay yang kapuji. Selalu ada kalimat-kalimat yang buruk ya dari orang-orang yang hatinya penuh dengan suudzon. Kebayang nggak Ustaz Ayub? Kita suudzon kepada orang itu melahirkan keburukan. Apa jadinya kalau kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak akan pernah lagi melihat sesuatu yang Allah berikan di kehidupan kita itu baik, betul? Kalau kita sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kejam, Allah itu zalim, Allah itu pilih kasih. Itulah kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan orang-orang yang sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya itu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suudzon itu sebuah penyakit yang begitu mengerikan yang membunuh semua keindahan. Kalau seorang istri sudah suudzon kepada suami, maka yang ada di matanya tentang suami itu buruk semuanya. Curiga terus Ustaz Ayub ya. Sekali. Ini bahaya sekali ya tentang suudzon ini. Makanya apa kata Rasulullah, suudzon itu bisa menghapus ya mohon maaf kata ulama itu suudzon bisa menghapus semua keindahan. Ini gara-gara akhlak yang buruk, merusak semua keindahan itu. Maka Bapak Ibu, di hati yang tidak benar, di lisan yang tidak benar, kemudian juga di akhlak yang tidak benar, maka semuanya akan melahirkan kerusakan. Kenapa? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan satu konsep bernama benar. Maka sesuatu yang tidak benar pasti akan membawa kepada kerusakan. Kenapa? Berbenturan dengan konsep penciptaan alam semesta ini. Setuju Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Baik, mari kita lihat Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Contoh, inna sidqa tumaninatun wa innal kadhiba ribatun. Kebenaran itu menenangkan, kebohongan itu menggelisahkan. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kebohongan itu benar atau tidak? Bapak Ibu, tidak benar. Maka sesuatu yang berawal dari ketidakbenaran itu akan merusak. Contoh adalah kebohongan. Kejujuran itu simpel Bapak Ibu, menenangkan. Dan ketidakjujuran itu menggelisahkan. Karena tidak benar. Maka siapapun yang ingin tenang Pak, yang ingin rileks, yang ingin simpel, ya jujur begitu, benar. Tetapi kalau hati penuh dengan ketidakbenaran, kebohongan itu rumit Bapak dan Ibu, itu raibah, menghadirkan kegelisahan. Contoh misalnya kita lihat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung gitu Ada seorang perempuan, Ustadz Ayub, itu pernah berkata yang tidak benar, pernah berbohong. Dan ini bentuk ketidakbenaran. Ketika dia gagal menggoda seorang laki-laki yang ganteng, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan suami-suami ibu-ibu tidak seganteng Nabi Yusuf ya, biar ujiannya tidak terlalu berat ya. Dan kelihatan wajah-wajah di sini ujiannya tidak terlalu berat ya Ustaz Ayub.
Ini salah satu ujian berat bagi laki-laki yang sangat ganteng namanya Yusuf. Itu robat anhu. Dia digoda oleh seorang perempuan yang sudah lost control, Bapak Ibu sekalian. Perempuan ini tidak murahan, tapi Yusufnya terlalu tampan. Coba kira-kira yang salah siapa, Ustaz Kuswara? Perempuan ini menggoda Yusuf. Perempuan ini tidak murahan, Yusufnya terlalu tampan. Jadi kira-kira yang salah siapa? Yusuf. Kata perempuan laki-laki, kata laki-laki perempuan. Baik sekalian ya. Makanya mudah-mudahan kita mal Ustaz Kuswara tidak terlalu tampan ya, biar godaan kita tidak terlalu besar ya, Ustaz Ayub. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika gagal si perempuan ini menggoda Yusuf, karena Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah? Si perempuan ini berbohong, mengatakan kepada suaminya Yusuf akan menggoda aku, begitulah bahasa singkatnya. Yusuf akan menggoda aku. Padahal yang menggoda siapa? Perempuan itu kepada Yusuf. Dia putar balikan fakta, Yusuf akan menggoda aku. Itu kebohongan bukan? Itu kebohongan. Yusuf berakhir di penjara dan perempuan ini aman di istana. Apakah selesai urusannya? Tidak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena perempuan ini menyimpan ketidakbenaran. Dia berbohong. Karena yang seharusnya menggoda itu dia, malah dia putar balikan fakta, Yusuf akan menggoda aku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Perempuan ini terus gelisah hatinya. Dia penuh dengan ketidaktenangan karena sudah berbohong. Iya nggak Bapak Ibu sekalian? Dan pada akhirnya Ustaz Ayub di Yusuf ayat 56, wa qalat imra'atul aziz, istri Aziz berkata, al-an ya hasol haqqu, jelaslah kebenaran itu. Anna rawattuhu an nafsihi, akulah yang menggodanya. Wa innahu laminas shadiqin, dan dia termasuk laki-laki yang benar. Dia tahu sekali. Ini kalimat perempuan yang sudah tidak kuat menyimpan kegelisahan, sudah tidak tahan menyimpan ketidaktenangan hati akibat sebuah ketidakbenaran kata-kata yang pernah dia ucapkan kepada Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Ustaz Ayub, ada nggak orang yang saat ini hatinya tidak tenang, hidupnya pun tidak tenang gara-gara ada kata-kata yang pernah dia ucapkan yang tidak benar itu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Itu Bapak Ibu. Ada nggak saat ini orang-orang Bapak Ibu yang hidupnya tidak tenang karena dulu pernah banyak melakukan kesalahan? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Resah, gelisah. Kenapa? Karena dia pernah berbuat ketidakbenaran itu di masa lalu. Dihantui kegelisahan, keresahan, ketidakbahagiaan. Kenapa? Khalaqas samawati wal ardi bil haqq, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak benar pasti merusak. Salah satu yang akan dirusak adalah ketenangan perasaan kita, Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak saat ini orang yang tidak enak makan, tidak enak minum, ya, gara-gara ada kata-kata yang salah kepada pasangannya atau kepada orang lain. Ada di antara kita saat ini yang tidak enak menjalani hidup, tidak tenang, gara-gara kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ada nggak Ustaz Kuswara, Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu sekalian. Coba lihat, tidak ada dari sebuah ketidakbenaran itu kecuali pasti melahirkan kegelisahan, dan itu tidak bisa diredakan dan disembunyikan. Yang ada bukan orang yang tenang, Ustaz, tetapi yang mencoba untuk menguatkan diri. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Coba saya ulang kembali. Ada nggak orang yang pernah berbuat khilaf kemudian dia tenang? Tidak ada. Yang adalah orang yang sedang menguatkan diri, Ustaz, supaya bisa tenang, padahal hatinya gelisah itu. Betul Bapak Ibu? Ada yang tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum. Ada yang tidak enak hidup, tidak enak perasaan, gelisah akibat kesalahan di masa lalu. Bisa kata-kata, bisa sikap, dan lain seterusnya. Ini hukum kehidupan Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Dr. Aida Al-Qarni? Siapapun yang ingin bahagia, satu saja. Apa itu? Jangan pernah berbuat salah. Nah, itu satu. Siapa yang ingin tenang hatinya,
Siapa yang damai perasaannya, siapa yang ingin bahagia hidupnya, satu. Jangan pernah berbuat kesalahan, Bapak Ibu. Karena kesalahan itu pasti melahirkan kegelisahan dan kecemasan dan menghadirkan ketidakbahagiaan. Kenapa? Khalaqas samawati wal ardo bil haq. Ada orang yang saat ini, Ustadz ya, banjir air matanya, kemudian mengatakan, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu dan ingin memperbaiki semua masa laluku. Kan ada yang begitu, Ustaz. Ya Allah, aku ingin betul-betul memperbaiki hidup. Semua itu dihadirkan dalam konsep tadi. Ada yang rusak di perasaan kita, ada yang rusak di hati kita, ada yang rusak di kehidupan kita kalau kita berbuat tidak benar kepada Allah. Maka Bapak Ibu, rumusnya Ustaz Taufan, kebahagiaan bukan dibangun oleh keberlimpahan, tetapi dibangun oleh seindah apa ketaatan kita kepada Allah. Itu rumusnya, Bapak Ibu sekalian. Si perempuan ini, Bapak dan Ibu, dia sudah tinggal di istana Ustaz Ayub, sudah nggak ada masalah apa-apa lagi, tapi dia tidak bisa membohongi hati sendiri, betul? Resah, gelisah, karena pernah berbuat tidak benar, berbohong, dan pada akhirnya dia tidak kuat lagi menyimpan semua kegelisahan itu, tidak tahan lagi menyimpan semua keresahan itu. Dia mengatakan al-an, ya, hasal haq. Sekarang sudah jelaslah kebenaran itu. Anna rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Aku yang goda Yusuf dan dia laki-laki yang benar. Itu Ustaz. Dia saking tidak kuat menanggung semua rasa bersalahnya itu. Makanya ketika saya kajian di Cigadung, Ustaz Ayub ya, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya senang kalau tanggal 9 Zulhijjah itu ada di Arafah. Dan baru 2 tahun ini memang saya tidak datang di sana karena memang pandemi ya. Biasa setiap tahun suka ada di sana. Kenapa saya senang tanggal 9 itu selalu ada di Arafah, Bapak Ibu sekalian? Karena saya melihat ribuan orang, Pak, yang tidak kuat menyimpan segala kesalahan, ambruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Tersungkur Bapak Ibu di mata Allah. Banjir air mata itu tanggal 9 Zulhijjah. Mungkin di Bandung Bapak Ibu bisa kuat menyembunyikan segala kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi bawalah kesalahan itu nanti ke tanggal 9 ke Arafah. Tidak akan kuat kita menyembunyikan semua itu. Kita akan ambruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berderai air mata kita, memohon kepada Allah untuk minta maaf dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah mengalami bagaimana suasana tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Ibu ya, itu suasana yang begitu indah di kehidupan seorang hamba, di mana dia tidak bisa lagi menyembunyikan segala kesalahan yang ada. Buncah air matanya, ambruk di hadapan Allah, kemudian minta maaf. Dan lihat suami istri Ustaz Ayub ya, kalau datang ke sana itu, apa yang terjadi dengan suami istri yang datang ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah? Mereka akan saling minta maaf, Bapak Ibu sekalian, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan selama mereka bersama itu. Mungkin saat ini kita bisa menyembunyikan kesalahan di mata pasangan kita. Seorang istri saat ini bisa menutupi kesalahan kepada suaminya, dan seorang suami pun bisa menutupi kesalahan kepada istrinya. Tapi nanti tanggal 9 Zulhijjah nggak ada pasangan yang bisa saling menyembunyikan kesalahan. Dua-duanya ambruk, saling berpelukan, saling minta maaf, kembali memperbaharui komitmen pernikahan, Ustaz Ayub ya. Dan saya yakin Bapak Ibu mengalami bagaimana momentum indah seperti itu. Buncah air mata kita. Makanya coba Bapak Ibu angkat tangan. Siapa yang pernah di Arafah tanggal 9 tidak nangis, Pak? Saya yakin nggak ada, Ustaz ya. Coba itu nangis, Pak. Walaupun ada ekspresi yang berbeda-beda ya. Ada yang histeris, ya. Ada yang hanya meneteskan air mata. Tetapi semua air mata itu akan tumpah di Arafah itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang bisa kembali ke tanah haram, terutama tanggal 9 Zulhijjah, untuk merasakan bagaimana indahnya kita bersama Allah di tanggal 9 itu, Bapak Ibu sekalian. Itu momentum yang paling indah ada dalam kehidupan seorang hamba yang tidak kita temukan di tempat-tempat yang lain itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kembali lagi ke sana bersama keluarga tercinta untuk kembali bisa beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kembali. Ini Bapak dan Ibu, ini kalimat yang sangat indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Az-dzunub jaruhat
dosa itu sayatan luka. Ya. Dosa itu sayatan luka, Bapak Ibu sekalian. Ini indah sekali, saya senang dengan kalimat ini Ustaz. Maka saya kadang ulang-ulang di kajian-kajian kita ya. Az-dzunub jarohat. Dosa itu sayatan luka. Mari kita lihat kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dosa itu sayatan luka. Karena siapapun yang berkhilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menyakiti hatinya dan sedang melukai perasaannya. Hati itu seperti dicabik-cabik Bapak Ibu, diiris-iris dengan rasa sakit yang begitu tidak tertara. Sampai saat ini ada orang yang ingat dosa langsung berair mata. Ada nggak Bapak Ibu sampai saat ini? Karena dia begitu sakit, begitu perih dengan rasa penyesalan akibat dosa-dosa pernah dilakukan di masa lalu. Ustadz, memang dosa itu merusak apa? Ini kata Ibnu Qayyim, dosa itu jarohat, sayatan luka, merusak hati. Bapak Ibu, apa yang dirusak oleh sebuah dosa? Setidaknya kata Ibnu Qayyim ada 4, Pak. Ada 4 yang akan dirusak oleh sebuah dosa. Kan dosa itu tidak benar, Bapak Ibu ya. Dan ketidakbenaran itu pasti merusak. Dan setidaknya ada 4 hal yang akan dirusak oleh sebuah dosa. Yang pertama adalah laddatut ta'ah. Dosa itu merusak kenikmatan ibadah. Maka jangan bermimpi Bapak Ibu masih bisa merasakan nikmat dari sebuah ketaatan kalau kita sudah berkhilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa betapa banyak orang yang sudah kehilangan nikmat tahajud? Kenapa banyak orang yang sudah kehilangan kelezatan sholat berjamaah, kenikmatan baca Al-Quran, keindahan ngaji melingkar iman bersama orang-orang soleh? Kenapa ada di antara kita yang begitu banyak kehilangan rasa nikmat dalam sebuah ketaatan? Maka dosalah Bapak Ibu yang menghilangkan semua citra rasa kenikmatan dalam sebuah ketaatan itu. Maka Bapak dan Ibu, semakin banyak dosa kita, semakin tidak nikmat ketaatan kita. Karena nikmatnya sebuah ketaatan, Bapak Ibu, hanya bisa kita rasakan ketika semakin sedikitnya khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Ustadz Ayub ya, Ustadz Taufan, orang-orang yang senantiasa menjaga amalnya agar tidak salah, maka buah manisnya apa? Semakin dia merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Dan bapak-bapak di Al-Muslim ini memang sudah kelihatan wajah-wajah ahli surga semua ya. Mudah-mudahan dibersamakan terus pada dalam nikmatnya sebuah ketaatan, agar kita pun bisa merasakan nikmatnya dalam sebuah kebahagiaan tak berkesudahan nanti di surga insya Allah. Amin. Ya, Amin. Jangan pernah rusak kenikmatan ketaatan kita oleh kehilapan-kehilapan kita. Karena kata Ibnu Qayyim, ketidakbenaran itu merusak. Salah satu yang dirusak adalah kenikmatan ibadah. Maka saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apapun warna dan rasa kehidupan kita, mudah-mudahan kita tidak pernah kehilangan rasa nikmat dalam sebuah ketaatan, Bapak Ibu. Allah uji dengan kesempitan, Allah uji dengan kelapangan, Allah uji dengan bahagia, Allah uji dengan air mata, apapun yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Tapi kita minta sama Allah, jangan sampai semua itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang paling indah di kehidupan kita kecuali kalau kita sudah merasa nikmat ketika membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang rusak? Ya. Apa yang rusak? Dari orang-orang yang berkhilaf, dia tidak benar kepada Allah Subhanahu dari dosa itu. Yang rusak adalah rezeki, Ustaz. Kita lihat Bapak Ibu di hadis ini. Innar rajul liyuhlima rizqa bidzanbin yusibuhu. Seorang laki-laki akan rusak rezekinya gara-gara dia tidak benar kepada Tuhannya, Bapak Ibu. Gara-gara dia melaksanakan dosa kepada Tuhannya itu. Selalu ada di rezeki yang bermasalah ketika kita bermasalah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah sepakat Ustaz Topan ya, Ustaz Fauzan, Ustaz Ayub, bahwa ada nggak orang yang ibadahnya rusak rezekinya banyak? Itu tidak ada ya.
Ini sudah kita sepakati Ustaz ya. Tidak ada orang yang rizkinya itu banyak di kelakuannya tidak benar atau di banyak dosa yang dia lakukan. Tidak ada Bapak Ibu. Ada nggak orang yang tidak ibadah rizkinya banyak? Tidak ada. Ketika ada pertanyaan, Ustadz itu kan mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, harta bisa banyak, tetapi rizki nggak mungkin bisa banyak. Karena harta tidak berkaitan dengan ibadah, sementara rizki sangat terkait erat dengan ibadah kita. Ini sudah kita bahas ya, dan sudah selesai kajian kita tentang bab ini. Makanya wajar ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak ngaji, ada orang yang berbuat maksiat yang banyak dan hartanya banyak, tapi nggak mungkin rizkinya banyak. Itu kesimpulan kita. Karena rizki, kata Syekh Sya'rawi, itu bukan bicara masalah harta. Karena harta, kata beliau, bagian yang paling kecil dari rezeki itu. Ya. Apa itu rezeki? Kenikmatan ibadah, keharmonisan rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, ya, ketenangan hidup, itu semuanya rezeki yang tak bisa kita beli dengan seberapa banyak harta kita. Makanya kan ada orang yang kayak begini, Ustaz Fauzan, ya, ini salah persepsi. Ustadz, saya sudah tahajud tiap hari, tetapi kenapa bisnis saya itu belum bagus, tidak lancar terus? Seakan-akan dia belum dapat rezeki, betul? Padahal ketika dia melaksanakan tahajud, itu rezeki yang nggak mungkin bisa dibeli dengan harta loh. Kan ada orang bilang gini, Ustaz Ayyub, Ustadz, saya sudah sholat duha ya setiap hari, tapi kenapa hutang saya itu atau bisnis saya itu belum lancar? Seakan-akan sholat duha itu bukan rezeki loh. Padahal kenikmatan sholat duha itu rezeki yang tak mungkin bisa dibeli dengan harta kita. Betul nggak Ustaz? Maka jangan pernah Bapak dan Ibu sekalian kita kehilangan rezeki ketika sudah merasakan nikmat ibadah, tetapi dunia kita belum membaik. Karena kenikmatan ibadah itu lebih indah daripada dunia kita, Bapak Ibu sekalian. Kenikmatan ketaatan ini itu lebih indah daripada dunia. Lalu kenapa kita ketika membangun ketaatan selalu ingin dunia, Bapak sekalian ya? Ustaz, saya itu sudah tahajud siang malam, tetapi kenapa kerja belum dapat juga yang bagus, belum diterima terus kerja, bla bla bla. Seakan-akan Bapak Ibu sekalian kita sedang tidak punya rezeki. Padahal bisa nikmat tahajud, bisa nikmat duha, bisa nikmat sholat berjamaah. Itu rezeki yang tak mungkin bisa kita beli semua itu dengan harta yang kita punya itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang keempat, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang rusak dari ketidakbenaran amal yang kita lakukan, yaitu dosa. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, ini naudzubillah, Allah akan merusak hati kita sehingga kita tidak merasa nikmat bersama orang-orang soleh, merasa tidak pantas Pak bersama orang-orang soleh, dan Allah akan rusak hati orang-orang soleh, Bapak Ibu, ya, untuk tidak suka kepada kita. Sekalian, lihat Bapak Ibu sekalian, ini kerusakan yang naudzubillah, mudah-mudahan kita semua ya tidak mengalami ini. Ada kerusakan yang Allah lakukan kepada orang yang tidak benar itu. Allah merusak hati pelaku untuk merasa tidak pantas bersama orang-orang soleh, untuk merasa bukan bagian dari lingkaran kesolehan. Memang dia ke masjid Ustadz Ayyub, memang dia pengajian, memang dia kumpul bersama orang soleh, tetapi tidak merasa menjadi bagian di dalamnya, asa terpantas, asa risih kalau bersama orang soleh itu. Itu naudzubillah, sebuah perasaan yang betul-betul itu hukuman terberat dari Allah. Kalau Bapak Ibu ada di antara kita yang merasa tidak pantas bersama orang-orang soleh. Ayo Pak, kita pengajian ke Al-Muslim, oh mohon maaf, di sana mas saroleh teuing ya. Sekalian coba bayangin. Semenderita apa orang yang kayak begitu ya? Ingin ke masjid tuh malu, saat topan kenapa? Saroleh teuing gitu. Ayo Bu, Pak, kita pengajian ke Masjid Al-Muslim. Ah, malu di sana mah ahli surga semua. Ayo Bapak ahli naon atuh? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah akan rusak hati orang-orang soleh dengan tidak mencintai kita. Bayangin Bapak Ibu sekalian, setiap
perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam kesunyian dan kesendirian, Allah hujamkan perasaan tidak suka di banyak hati kepada kita. Makanya ketika Bapak Ibu mengatakan, Ustadz, nah kenapa ya orang teh asa ngarewa ke abdi? Belum tentu kesalahan mereka. Boleh jadi ada dosa yang kita lakukan dan Allah hujamkan perasaan benci di banyak hati kepada kita, Ustaz. Itu kalimat dari Abu Daud dan itu pun kalimat dari Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian. Coba saya cek, lihat Bapak Ibu nih kalimat Ibnu Abbas nih. Ini Ustaz. Ada dua kesimpulan yang akan terjadi bagi orang yang amalnya benar dan tidak benar. Bapak Ibu coba kita lihat. Innalil hasanah, bagi orang-orang yang senantiasa benar, apa yang terjadi? Dia anfil wajhi, wajahnya bercahaya. Ada cahaya memancar di wajah kita dari bukti sebuah keindahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya ini Ustaz Ayub itu tidak bisa direkayasa dan tidak bisa dibeli oleh kosmetik semahal apapun. Ya Ustaz ya. Baik, saya ulang kembali. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat. Dia anfil wajhi wa nuron fil qalbi, dan cahaya di hati. Makanya orang-orang yang senantiasa ada dalam kebenaran, ketika memilih, ketika memutuskan, jarang berakhir kecewa, jarang berakhir menyesal. Kenapa? Karena Allah cahayai hatinya untuk menemukan keputusan dan pilihan yang tepat. Allah membersamai, Allah menyertai, Allah menemani orang ketika memilih. Maka keputusan hidupnya jarang berakhir dengan sebuah kecewaan. Kenapa? Nuron fi qalbi, Allah cahayai hatinya ketika dia memilih. Wasa'atan fi rizki, Allah deraskan rizkinya. Wa quwwatan fil badan, Allah kuatkan fisiknya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan Allah hujamkan perasaan cinta di banyak hati kepadanya. Ini Bapak sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat seberapa indah ketaatan dia kepada Allah, maka lihatlah seberapa banyak hati yang mencintainya, Ustaz. Ini kalimat Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Ternyata amal yang kita lakukan dengan benar itu ternyata betul-betul menghadirkan sebuah simfoni dan harmonisasi kehidupan yang begitu indah di kehidupan kita. Wajah kita bercahaya, hati kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan, fisik kita dikuatkan, dan banyak hati yang mencintai kita karena kata Ibnu Abbas. Tetapi sebaliknya, wa inna lisayyi'ah, dan bagi orang yang berbuat tidak benar, sawadan fil wajhi, hitam di wajahnya, dulumatu fi qalbi, gelap di hatinya. Makanya ketika ngambil keputusan apapun selalu salah, Bapak Ibu ya, dalam banyak hal gitu. Ketika memutuskan memilih apapun selalu salah, selalu kecewa, selalu menyesal. Wa wahnan fil badan, wadahnya ringkih. Wa naqsan fi rizki, rizkinya kurang. Wa baqtatan fi qulubil khalqi, dan Allah hujamkan perasaan benci di banyak hati kepadanya. Ini kalimat Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kerusakan yang ketiga dari dosa yang kita lakukan. Merusak kenikmatan ibadah, Bapak Ibu sekalian, merusak rezeki kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya, Ustaz Ayub, ada nggak seorang istri yang kehilangan perasaan cinta kepada suaminya? Ada. Siapa yang salah? Siapa yang salah, Ustaz? Bisa dua-duanya, Ustaz. Iya, Pak. Belum tentu istrinya yang salah. Boleh jadi seorang suami tadi bermaksiat kepada Allah dan Allah hujamkan perasaan benci di hatinya, di hati istrinya kepadanya. Itu kalimat Ibnu Abbas. Seorang suami jangan mudah menyalahkan istri ketika istri sudah kehilangan perasaan cinta kepadanya. Kenapa? Karena belum tentu kesalahan istri. Kesalahan dari suami ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Ibnu Abbas, kata Abu Daud,
Allah hujamkan perasaan benci di hati orang kepadanya. Bapak Ibu, saya tanya, ada gak anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya? Ada. Kesalahan siapa? Belum tentu anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi kesalahan kita kepada Allah yang membuat Allah betul-betul menghilangkan kemuliaan kita dan menghujamkan perasaan benci di hati anak-anak kepada kita, Bapak Ibu. Bahkan ada nggak seorang suami yang kehilangan cinta kepada istrinya? Di sini ada nggak, Ustaz? Ada. Oh, ada, Ustaz. Belum tentu kesalahan suami, ibu-ibu. Ustaz, kenapa suami saya itu sekarang itu sudah tidak perhatian? Kenapa suami saya itu sekarang sudah tidak memuliakan, sudah tidak manja? Belum tentu kesalahan suami. Boleh jadi kesalahan ibu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hujamkan perasaan benci di hati suami kepada ibu. Dan itu adalah hukum, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam kehidupan ini. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Selalu ada yang rusak dari kehidupan kita lewat gara-gara ada ketidakbenaran yang kita lakukan. Rumah tangga kita rusak, rezeki kita rusak, hati kita rusak. Semua, Bapak Ibu sekalian. Maka Ustadz Ayub, dosa itu seperti snowballing efek bola salju yang akan merusak kemana-mana, ya enggak? Maka Bapak dan Ibu, ketika seorang suami berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang istri pun tidak menjaga lisannya dan lain sebagainya kepada Allah, maka mereka sedang membiarkan rumah tangganya untuk rusak. Seorang istri kehilangan cinta kepada seorang suami pun kehilangan perasaan sayang kepada istrinya, anak-anak pun kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Kenapa semua itu rusak? Satu, Bapak Ibu, karena boleh jadi mereka membangun rumah tangga penuh kemaksiatan kepada Allah. Di rumah bukan dijadikan tempat untuk membangun ketaatan, tapi membangun kemaksiatan. Di rumah anak-anaknya, Bapak Ibu, main nonton TV seenaknya, istrinya nonton film nggak karuan, suaminya pun di rumah, Bapak Ibu ya, penuh kemaksiatan rumah itu, bukan ketaatan. Maka jangan disalahkan kalau ada yang rusak di rumah itu. Sekalian ya, kan ada Ustadz ya, suaminya di rumah berbuat maksiat, istrinya pun nonton film-film yang tidak terjaga, anak-anaknya pun demikian di rumah itu. Maka mereka sedang merencanakan untuk banyak yang rusak di rumah itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan itu pasti akan merusak. Nah, inilah kalimat dari Ibnu Abbas terkait kebaikan dan keburukan. Kebaikan menghasilkan wajah penuh cahaya, hati dibersamai oleh Allah, fisik juga kuat, rezeki lancar, dan banyak hati yang mencintai kita. Sementara ketidakbenaran itu memadamkan cahaya di wajah kita, menggelapkan hati kita, meringkihkan fisik kita, merusak rezeki kita, dan menghujamkan perasaan benci di banyak hati kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau siapapun yang ingin tenang hatinya, damai perasaannya, bahagia kehidupannya, satu, maka jangan berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Ayub, ada satu hal yang tak mungkin bisa kita tolak, Pak. Apa itu? Kebenaran. Itu nggak mungkin bisa kita tolak. Apapun Bapak Ibu bisa kita tolak, Ustadz Ayub ya, tetapi kebenaran itu nggak mungkin bisa kita tolak, Pak. Banyak orang yang padanya Bapak Ibu hidupnya menjadi benar, ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yang pertama dengan ilmu biasanya, Ustadz Ayub. Orang banyak belajar agama, padahal dia akan terus menemukan kebenaran. Oh, ternyata harus begini. Oh, ternyata harus begitu. Oh, ternyata seorang muslim itu harus begini. Ada banyak kebenaran yang bisa ditemukan ketika dia itu berilmu, belajar. Tidak bisa ditolak. Namun, ketika dia jarang belajar, Bapak Ibu sekalian, kebenaran akan datang lewat musibah. Ada banyak orang yang menemukan kebenaran hidup, Pak, tetapi dihantarkan oleh musibah dulu. Dia makin dekat dengan Allah,
dia makin tahu harus bagaimana cara menjalani kehidupan setelah Allah hadirkan musibah. Maka kebenaran itu pertama lewat ilmu. Kalau orang jarang belajar, Bapak Ibu, pasti dia akan benar, tapi lewat musibah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita ingin menjadi orang yang benar itu lewat ilmu, lewat musibah? Tentu saja lewat ilmu, Bu. Maka Bapak Ibu, yuk kita banyak belajar agar kebenaran datang di kehidupan kita bukan lewat musibah. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang dibenarkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat musibah-musibah yang ada di kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran yang datang lewat musibah pun itu masih bagus, Ustadz Ayub. Itu masih bagus. Kenapa? Karena kita masih punya harapan untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Tetapi kalau dengan ilmu orang tetap tidak benar, dengan musibah pun orang tetap tidak benar, maka nanti di hari hisab pasti Bapak Ibu dia akan tahu, oh seharusnya begini, seharusnya begitu. Tetapi dia tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki sesuatu yang tidak benar. Maka saya tanya kepada ibu dan bapak, kebenaran bisa datang lewat ilmu, bisa datang lewat musibah, atau ketika nanti dihisab di akhirat. Oh ternyata saya tuh banyak salahnya. Oh ternyata saya tuh banyak amal kemaksiatannya daripada amal soleh yang nanti dihisab. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Pasti kita semuanya memilih ilmu. Ustaz. Betul Ustaz. Makanya yuk Bapak Ibu kita terus banyak belajar agar kita hidupnya semakin benar. Tetapi Bapak Ibu kita tidak dihantarkan oleh banyak musibah di kehidupan kita. Tetapi kalaupun siapapun di antara kita yang hidupnya menjadi benar dilantarkan oleh musibah, masih bersyukur kepada Allah. Karena khawatir banyak orang yang nanti merasa banyak orang yang tahu kebenaran ketika sedang dihisab nanti di akhirat. Masya Allah, ternyata saya itu banyak maksiat, bla bla bla, itu Ustaz Ayub ya ketika dihisab. 1 dan 2 Bapak dan Ibu sekalian adalah masih memungkinkan kita untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Tetapi kalau orang sudah tahu kebenaran ketika dihisab oleh Allah nanti di akhirat, dia tidak punya kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki diri. Ya, maka pilih nomor 1, jangan nomor 2 sekalian. Tetapi siapapun yang tidak mendapatkan kebenaran lewat ilmu, dia sedang merencanakan akan mendapatkan banyak kebenaran lewat musibah. Padahalnya dia makin soleh, makin taat, makin benar hidupnya, tetapi ada harga mahal yang harus dia bayar terlebih dahulu, yaitu musibah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita untuk menemukan banyak kebenaran di kehidupan ini lewat ilmu. Maka Bapak Ibu terus kita belajar Bapak Ibu sekalian agar hidup kita semakin terus menemukan banyak kebenaran ya. Terus karena waktu saya mau habis Bapak Ibu, saya percepat. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya lewat-lewat karena waktu. Terakhir saya di sini Bapak Ibu. Ini ada sebuah doa yang biasa kita lakukan, biasa kita bacakan Bapak dan Ibu, terutama oleh ustadz-ustadz yang mengawali kajian ya. Ini Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Qonas. Doa ini Bapak Ibu sekalian itu bukan dari Rasulullah, tetapi hada doa ma'surun an Umar. Ya. Doa ini adalah doa yang ma'sur dari Umar Bapak Ibu. Ini perkataan Umar bin Khattab ya. Dalam buku Al-Muntaha Al-Iradat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami rezeki untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Ini doa bukan dari Rasulullah SAW, tetapi dari Umar bin Khattab, kata Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Qonas, salah satu rektor di salah satu kampus yang ada di Afrika Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal doa ini ya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar.
dan berikan kami petunjuk untuk bisa ngikutinya, dan tampakkan di mata kami yang salah itu salah, dan berikan kami rezeki untuk menghindarinya. Kenapa doanya terlahir Bapak Ibu sekalian? Karena 4